my man. Sembari santai berantai di pantai, mari kita berjemur dulu biar kita eksotis bro. Jangan kelamaan dong guys, laut sudah menanti mamen. Saatnya kita berenang, berselancar, dan bermain pasir sambil bercerita tentang karang, buih, dan angin. Dengerin ceritanya di Serser Gairah ya. Dan jangan lupa traktir kita di traktir.id/Serser Gairah. Selamat mendengarkan dengan santai, my man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Ngapa ya grogi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Serser Gairah seru. Jam. Gairahkan. Ya. Ya apa? Ya toy pak. Ya terima kasih aku grogi John di hari Kenapa? ini karena kedatangan seorang penting. Apa itu? Seseorang yang sangat penting. Oh, seseorang. Seseorang yang sangat penting yang menurutku kalau nggak ada dia kehidupan kita nggak akan lancar gitu. Oh, ini betul sekali. Apa Mas. gimana? Kalau nggak ada dia, hari ini kita nggak ada bintang tamu. Betul juga, benar ya, betul juga bintang tamu. Selamat datang kepada Saripeh Adinda kita, Saripeh Adinda kita, Hendak sopan dan cenaka. Kurang sopan. Makanya nggak sopan. Sebenarnya tadi saya mau bilang, aduh jangan bahas yang ini ya, lupa ternyata. Ya sudahlah. Tapi saya dulu masih dendam Pe sama kamu Pe, Loh, kok karena bisa? kamu nonton Iwan Fals sendirian nggak ngajak-ngajak kita. Saya nggak nonton sendirian, kami ada banyak. Iya, yang betul lainnya juga ya. nonton. Jindal emang, bocah brengsek. Emang Dah, berarti udah aja. nggak sopan dan jenaka. Udah aja berarti. Enggak dong. Tapi brengsek tadi. Oh iya enggak. Oh, enggak. Ini- Ya walaupun brengsek, kita terima ya. Iya. Karena kita dibawakan oleh-oleh tadi. Iya, benar. Walaupun masih di kulkas. Iya. Terima kasih Mbak Ipe udah datang ya Sama-sama. ke Kak. podcast kita. Iya. Dan seperti teman-teman tahu, Apa? Aku nggak tahu kok. Siapa yang tahu kamu belum ngomong? iya belum tahu. Gimana coba Ya, jadi- caranya tahu? Jadi ya ini mau saya kasih tahu sebelum teman-teman tahu. Jadi saya mau kasih tahu. Jadi Ipe Tapi ini kamu tahu nggak? ini emang kampret ya. Mau ngomong aja Kamu dipotong-potong. Gini, kamu mau ngasih tahu ke teman-teman yang belum tahu. Lah tapi kan perlu jelas dulu. Kamu ini sebenarnya tahu atau enggak? Tahu dong. Bagaimana kamu bisa memberitahu kalau kamu tidak tahu? Saya memang bukan tahu. Tapi tadi ini terima kasih Ipeh. Ini terima kasih untuk datang ke kita untuk bagi-bagi pengalaman gitu. Ipeh ini adalah adik Dan kelas. bagi uang. Iya betul. Ipeh ini adalah salah seorang adik kelas Uang kita. mainan ya Mas Septri. Iya. Maaf ya keceplosan. Betul. Lumayan. Sak slop. Tak pateni lah. Jangan gitu, Bro. Jangan dong. Jangan gitu. Ya, Ipeh ini salah satu adik kelas kita dulu di Kampus. ya, di Makom dulu. Nah, memang dia itu salah satu dari trio angkasa ya tadi ya katanya. Trio angkasa, Trio angkasa Ipeh, kok. Rere dan Bukannya Wawa. cocote. Wawa. Iya awalnya sih cocok. Kamu semua sih. anomali, ada Rere udah berulang. Rere, Wawa. Kamu harusnya PP. Kalau enggak PP udah ada PP. Ya, harusnya Mas PP yang ikut trio angkasa itu. Oh bukan iya, kau. Iya bukan juga. kamu, Pe. Iya aja. Gimana kabar trio angkasa? Baik sih, kemarin habis ketemu. Ya mereka happy aja. Happy seperti aja, biasa. seperti biasa. Iya. Oke. Si Wawa masih marah nggak sama saya? Kayaknya Wawa tuh nggak pernah marah sama Kak Wib, soalnya Kak Wib lucu sih Kata menurut siapa? Wawa. Siapa dulu saya pernah didiemin 3 hari gara-gara saya bilang dia masuk UGM pakai undian Rinso. Wah, gimana sih kamu ini, Wak? Kamu pasti masuk UGM pakai undian Rinso ya? 3 hari saya nggak diajak omong, Pe. Oh iya, saya nggak tahu malah Kak Wib. Itu nggak lagi marah, Sariawan. nggak? Oh iya mungkin juga ya. Jadi Pe ini dulu Tapi bener nggak sih Wawa itu masuk UGM-nya undian Rinso? Enggak lah. Enggak ya? bukan dia undian Daya. Dak dikduk der Daya. Jadi IPA itu dulu di UGM itu D3 ya, Pak ya? Iya. D3 saya Komsi D3 waktu itu ya? Komsi, iya. Itu berarti angkatanmu ya, Sep ya? Angkatanku. Angkatanmu satu angkatan sama Septri. Kita sekelas nggak sih, Sep? Lah dia. Aku juga lupa. Aku komsi A, kamu komsi
Lali aku. Nah, gini nih, pas Ipeh masuk, Septri bolos. Pas Septri bolos, Ipeh masuk. Kok Ipeh terus yang masuk? Enggak, jadi? terima kasih. Dia bolos terus. Saya kok undian kok nilainya juga undian. Oh, kamu undian. Iya. Kamu jelas. Oh mungkin yang undian saya Ya, kali. bisa jadi ya. Saya yakin kamu nggak undian Apa? nilainya. Tapi hasil pemikiran teman-teman. Iya. Mau pintar. Makanya belajar. Jadi ya teman-teman, dulu ada cerita di mana ada seorang adik kelas kita nanya-nanya nanya ke kakak kelas lewat SMS waktu itu. Lagi ujian nomor 1 sampai nomor 5. Nomor 5 dijawab mau pintar, makanya belajar itu. Ini ya teman-teman IPeh. Jadi jangan ditiru ya. Gitu. Jangan sekarang IPeh itu salah satu pemain kunci. Salah satu Persija ya? bukan salah satu bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta ya, Peh ya. Iya. Salah satu kementerian ya, Peh. Ya Persija itu. Iya. Iya, Persija. Kan punya pemerintah Jakarta. Iya juga, Pemda ya. Kementerian Sihir. Oh iya benar, Kementerian Sihir. Ini Kementerian Sihir. Tapi itu buat kita itu pencapaian lah. Buat kamu sendiri gimana, Pak? Itu kamu membayangkan nggak dulu waktu kamu lulus kuliah atau waktu kamu kuliah itu pada akhirnya akan berada di sini, di posisi ini sebaik ini gitu, Pak? Dan Tidak berani sih. marah-marahin orang Pemda. Nggak pernah kebayang sih Kak Wib. Apa ya, dulu sih saya bayangannya tuh pengen kerja jadi fotografer ya kan ya. Oh iya. Oh kayak Peter Parker ya. Betul. Iya, cuman apa ya? Karena waktu itu desakan orang tua ya, coba ikut tes CPNS aja, udah gitu kan. Tapi waktu itu kamu ikutnya malas-malesan apa mau nggak apa Oh ya? iya, coba. tentu saja. Oh malas-malesan. Oh, iya. Bohong. Iya, iya. Saya ingat waktu itu malam sebelum harinya tes CPNS. Apa itu? Itu kan saya ngajak nongkrong sama anak-anak juga yang lain. Oke. Ipeh alasan mau belajar. Enggak. Saya datang waktu nggak itu. usah belajar. Oke. Kita nongkrong aja. Iya. Tes PNS tuh nggak perlu belajar, lulus kok. Nah, Iya. dia datang. Oh, akhirnya dia datang karena kamu bilang gitu. Lulus. Jadi dia sebenarnya memang meniatkan untuk belajar. Oh iya, Iya. Pak. Nggak males-malesan dia. Supaya saya enggak dapat SMS. Makanya belajar biar pintar. Oh, jadi waktu itu nggak kebayang ya? Enggak kebayang. Jadi ya waktu itu ikut tes aja. Sebenarnya motivasinya salah satunya adalah Mas Jo sih. Karena Kenapa? Mas Jo tuh suka pernah belajar. kayak berbolak-balik. Saya loh udah lolos tes CPNS 2 kali lolos terus tapi saya nggak ngambil lah. Gitu 3 kali. kan. Oh, 3 kali ya? 3 Oh kali. iya. Mungkin waktu itu 2 kali, John. Apa? Waktu itu masih 2 Udah. kali kayaknya. Oh, kamu udah Ada masuk. 3 kali. Oh, yang Dia maksudnya yang 2 kali kan nggak diambil, Oh, yang iya. ketiganya baru diambil. Nah itu tuh saya penasaran aja sih. Emang kayak apa tes CPNS itu? Sementara banyak orang-orang tuh kayak susah banget masuk CPNS gitu kan. Sombong banget. Ya memang Betul. gitu emang sombong dia. Terus. Ya udah saya Emang benar-benar ikut-ikutan Mas Jo. kebetulan pas saya lulus hari itu pas ada kayak pembukaan CPNS lumayan besar-besaran kan waktu itu. Oh, sebesar apa? Sebesar biji kacang. Terus ya udah saya Oh, itu yang pembukaan serentak itu ya? aja. Iya. Dulu serentak ya, penerimaan Itu serentak. Rekrutmen pertama bersama kali rekrutmen. pakai ini apa? CAT apa ya pertama kali? CAT. Oh pakai kucing. Iya. CAT. CAT. Komputer Komposen tes artis ya? Asis tong-tong. tes ya? Apa? Apa sih? Assessment bukan ya? CBT. CBT kali Computer ya? base. Enggak, tapi waktu itu Ya CAT pokoknya namanya. yang pakai komputer kan. Iya. Oh, dan kamu ikut itu berapa tahap? Waktu itu berapa tahap? Ya? Waktu itu 2 kali aja sih Kak Wib. Dua, Jadi, maksudnya yang pertama apa, yang kedua apa? yang pertama itu tes kemampuan dasar, yang kedua terus tes kemampuan bidang. Kebetulan di instansi yang yang tempat saya bekerja itu dia 2 kali aja, nggak ada wawancara. Oh, kamu berapa kali, Jan? 5. Oh, 5 kali. Aku Nggak ada, nggak- berarti kamu nggak ada interview gitu, Pak? Nggak ada. Jadi TOEFL nggak ada ya? TOEFL waktu itu ada sih. Kita disuruh ngumpulin sertifikat TOEFL aja. Ngumpulin jadi Nah, nggak? aku pakai di tes, terus Oh. ada tes psikologi, terus ada wawancara sama user juga, makanya jadi agak lama. Karena pada waktu itu kebijakan di kantorku masih mewarisi rezim yang lama di mana bapak kepalanya pada waktu itu sangat perfeksionis sekali. Jadi banyak tahapannya. Jadi banyak tahapannya. Kalau bidang itu apa yang ditanya? Pak? Kemampuan bidang Bidang itu data. Kita tungguin siapa yang jawab ini. Ternyata pemenangnya adalah Septi.
Sebagai hadiah Septri boleh makan cilok Boleh. satu. Udah dari tadi. Tes kemampuan bidang. Bidang itu yang bidang studi kita. Jadi waktu itu karena komputer kan, ya udah soal-soalnya itu terkait IT. Oh, disuruh ngerakit. Enggak lah. Kamu SMS siapa Keripik waktu itu? kabelan. Waktu itu HP-nya dikumpulkan Kak Ju. Jadi saya nggak bisa SMS. Oh, jadi 2 kali habis itu nunggu berapa lama, Pak? Setelah ujian terakhir bidang itu terus nunggu berapa? Sekitar mungkin 2 mingguan kayaknya. 2 minggu ada pengumumannya. Cepat ya. Iya. Kamu lama, John? Tapi Agak lama sih. Agak lama ya. tapi 2 memang tahun ya? jedanya ke kemampuan bidang itu yang lama. Oh, Kemampuan oke. dasar ke kemampuan bidang itu lama. Itu berapa tahun? Bulan? Ya sebulan. Sebulan. Jadi waktu itu aku ingatnya November tuh yang dasar, yang bidangnya tuh Desember. Oh, lama. Terus Januari udah keterima. Enggak, akhir Desembernya itu pengumuman. Ada hasil. Iya. Terus langsung berangkat ke Langsung, Jakarta. iya. gitu. Langsung masuk. Gantian aku yang nanya. Iya, iya. Kamu terus. Begitu kamu jadi ASN, itu kan tadi kamu cerita kalau kamu sebenarnya nggak minat juga. Iya. Walaupun itu bohong, bahwa kamu mau belajar kok. Iya. Ya, seperti itu kan. Sebenarnya prinsip saya itu ketika mau menghadapi sesuatu, seenggaknya saya menyiapkan dulu. Meskipun belajarnya entah secara keseluruhan atau apa, tapi seenggaknya ada oh ini loh aku udah belajar sedikit meskipun sedikit. Terima kasih sudah menjawab panjang lebar, tapi sebenarnya pertanyaan saya bukan itu. Oh iya. Pertanyaannya justru gini, kan kamu tadi nggak minat ya ceritanya. Iya. Terus begitu kamu masuk jadi ASN, sempat ada perasaan yang kayak entah itu kaget atau apa gitu dengan kehidupan ASN. Oh ya pasti sempat. Apa itu? Kaget. Nah ini pertanyaannya, apa itu yang bikin kamu kaget? Oke, kita jawab ya. Kayak wawancara tenang. Lah gimana sih, kan ini beneran. Oh iya bener, John. Oh, iya beneran. Wawancara. Ya, wawancara ya. Ya kaget karena pas begitu masuk itu pas ngelihat gajinya, ya ampun kecil sekali. Nah itu pertama. Oh, harapanmu Terus, gede. Ya harapannya semua orang kalau ingin kerja kan harapannya gajinya gede kan. Enggak juga. Septri dulu itu dia cuma berharap gajinya tuh 5 juta. Betul. Kecil kan? Dia nggak berharap gaji gede. Iya. Sasaran Septri gajinya 5 juta. Betul, kan? betul. Tapi mungkin saat itu gaji 5 juta bagi Septri oh gede mungkin. Nah Enggak. iya itu dia. Enggak Setelah gede. dapat baru dia sadar Oh, 5 juta kecil. kok sedikit ya. karena kan itu apa namanya? Dibandingin sama hidup di Jogja. Iya. Itu cukup Jogja 5 besar juta tuh kalau gede. besar. Ya udah target 5 juta aja. Ternyata di Jakarta ya gitu. Mengkes. Ya, terus. Ya itu sih pertama, gajinya kecil, terus orang-orangnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu kan. Ekspektasimu apa? Ya ekspektasinya kayak 2 digit langsung. Orang. orang-orangnya Orangnya kayak 2 digit. lingkungannya. Lingkungannya Kepalanya tuh 2. ya kan lingkungan waktu aku di Jogja waktu kuliah gitu kan, enjoy, terus orang-orangnya nggak baperan lah, kemudian bisa diandalkan paling nggak, meskipun kita cengengesan atau Ya, guyonan nggak jelas gitu, tapi kita kalau dalam hal tanggung jawab itu kita dapat diandalkan gitu. Nah pas masuk ke situ kok orangnya ternyata nggak semuanya itu kayak gitu, jadi agak shock juga. Saya sempet waktu itu langsung asam lambung, terus sempet bolak-balik itu ke klinik tiap minggu, itu pasti ke klinik saya. Itu tahun pertama. Ya itu tahun pertama, Karena- 2 bulan awal itu Karena stres. karena stres. Culture shock. Oke, kita buka sesi curhat sekarang ya. Kak Wid, terusin ceritanya. Kita terima pasien hari ini Culture shock. bersama Mbak Ipeh Ya, yang culture shock. kebetulan memang mengalami cedera dengkul. Kan udah diganti. Dengkul saya bionik guys. Nanti kita akan tanya itu juga tentang kenapa dengkulnya berubah jadi dengkul bionik gitu. Makanya bisa masuk Persija. Oh iya juga. Dan saya sempat ini loh, kemis maksudnya, takjub gitu. takjub. Karena Mbak Ipeh dulu itu waktu dengkulnya itu apa namanya hilang satu, beliau punya semboyan. Apa? Walau dengkul tinggal sebelah, kita harus tetap melangkah. Bukannya sebenarnya modal dengkoel. Masih dengkulnya, cuman kan Ya. nggak seperti yang satunya. Nanti dulu soal Oh dengkul iya nanti, iya soal iya. dengkul Oh iya nanti. iya. Ini Iya. Balik lagi. Balik lagi. Soal stres terus asam lambung. Oh iya itu ya karena
perbedaan culture itu ya. Jadi stres, asam lambung. Padahal waktu kuliah dulu tuh temenku kan kita trio angkasa nih, aku, Wawa, Rere. Itu yang sering asam lambung tuh Wawa sama Rere. Saya sering nganterin obat lah, beliin mereka makanan lah supaya nggak asam lambung. Tapi sekarang maksudku waktu itu yang waktu 2014 itu masuk di Jakarta, belum lagi ngelihat suasana Jakarta yang beda banget sama di Jogja. Kayak misalkan lampu merah aja, orang kan kalau di Jogja kan biasanya berhenti di belakang zebra cross ya. Iya. Nah itu berhentinya entah di mana. Kadang berhentinya pas sudah sampai tujuan dulu. Bablas berarti. Jalan terus bablas. Terus udah gitu udah tahu macet tapi klakson di mana-mana gitu kan. Bukan alon-alon waton kelakon tapi waton klakson gitu kan. Iya benar. Bukan never walk alone ya. Apa? Alon-alon. Kamu mau apa? Tim kalah. Kalah ya. Tetap peringkatnya di atas. Dan kami main di Liga Champions. Iya. Peringkatnya di bawah yuk. Mana ada? Weh. Ya Sudah. udah, kamu sambil kamu cari tahu terusin ceritanya. Iya, itu iya. intinya kamu stres karena di kantor, Iya, karena di stres. jalan, Ya dari situ saya dapat di atas. asam lambung. ya dapat asam lambung. Itu sampai Oh, sekarang. ini belum main. Apa kok ngomong lagi tidak? Oh iya. Sudah jelas Manchester di bawah kok. Wis toh. Kan MU belum main. Iya, nanti juga kalah terusin. Sampai sekarang berarti. Sekarang sih enggak sih. Jadi memang menurutku asam lambung itu memang penyebab utamanya adalah stres. Jadi kalau sekarang karena nggak terlalu, terus udah tahu ritmenya kayak gini, jadi ya enggak. Berapa lama sampai kamu bisa Menyesuaikan. benar? Kira-kira tuh 2 tahunan mungkin ya. 2 tahun. 2 tahunan tuh Berarti baru terlalu ini, John. Culture shock-nya berarti menyesuaikan. Jadi 2014, 2016, bahkan malah saya juga heran ya, teman-teman saya kan kalau ketemu saya gitu, kayak teman-teman kantor tuh bilang saya tuh galak, terus suka marah-marah. Padahal kalau teman-teman kuliah dulu kalau ditanya, Kamu yang dimarahin ya? Masa iya kamu bisa marah? Gitu kan. Terus Ya jadi itu karena culture shock di Jakarta. Kalau ingat kata-kata si gendut ya, hidup di Jakarta itu keras, ya kan? Ya. Kalau kamu nggak tahu siapa-siapa yang kamu salahkan, kamu yang disalahkan. nah itu kan. Ya jadi ya itu mungkin salah satu juga sih. Wah ya juga di Jakarta ini ya kita harus pegang kayak prinsip gitu loh supaya nggak kena arus kemana-mana gitu. Supaya bisa selalu punya orang lain untuk disalahkan. Ya, Enggak. itu. Ya. Prinsipnya itu. Itu prinsip di Jakarta. Jadi redaksionalnya mungkin kalau saya ingat itu Pak Gendut pernah bilang kayak gini ya. Hidup di Jakarta itu keras. Untuk bisa survive di sini, kamu harus tahu siapa-siapa aja yang akan kamu salahkan jika nanti terjadi sesuatu. Nah, itu dia, betul sekali. Iya. Bagus kan? Bagus. Brengsek gitu. Jadi 2 tahun kamu butuh waktu 2 tahun untuk menyesuaikan. Ya, gitu. 2 tahun untuk menyesuaikan. Karena kan pas awal-awal kalau CPNS itu kan 1 tahun awal kan dia gajinya belum 100% juga. Jadi di situ pas udah gajinya sedikit, kehidupannya ya menurut saya waktu itu terlalu keras gitu loh. Beda banget dengan kehidupan saya yang sebelumnya waktu di Jogja gitu kan. Terus udah gitu saya sempat berkali-kali bilang ke orang tua, bahkan saya mau mundur, saya nggak mau lagi jadi CPNS, saya mau mundur gitu. Bahkan orang tua itu saya stres kan orang tua karena saya melakukan protes, saya melakukan kayak intinya kayak nggak terima, kenapa sih nyuruh aku jadi CPNS tapi malah kayak gini, nggak sesuai sama yang aku harapin gitu kan. Iya. Terus orang tua saya itu bilang ke keluarga besar. Jadi, iya, suatu Wadulah. mungkin karena sampai bingung gimana cara nasihatin anak ini gitu kan. Karena udah mentok lagi kayak anak ini nggak bisa nih maksudnya dinasihatin oleh kedua orang tua saya gitu kan. Ya udah, bilang ke keluarga besar. Nah, suatu hari kita ada acara sepupu saya itu melahirkan. Jadi melahirkan terus ada
Yang melahirkan ya cewek Oh lah, iya. masa Siapa cowok. tahu. Apa weh? Gak ada itu. Dia melahirkan, Melahirkan. terus ada acara syukuran lah, kayak mungkin kalau zaman dulu tuh 7 hari apa ya? Dari lahir. Iya, akikahan ya, Akikah. akikahan. Nah, itu akikahan. Ngangkut wayang kulit. Enggak. Sama sekarang juga masih ada akikah. Iya, betul juga ya. Itu Sama dulu. yang 35 hari itu loh. Hah? Yang 35 Sepasar, hari. sepasar. Oh, sepasar. Bukan. Selapan, Selapan. selapan. Iya, Selapan. ya. Maksudku selapan itu. Ya seminggu setelah lahir ada. Iyalah. 35 hari Kak Wib. Oh, 35 hari. 8 Lah, 7 hari kali 5 berapa? 35. Ya sudah. Kayak si Ya itu. apa press conference itu 1 kali 1 1 Satu. 1 tambah 1 2 2 tambah 2 4. ya jangan ngerti gak sih Anu toh si. press conference itu si Robi Oh iya yang itu yang bukunya siapa? Apa sih? Aulia Foreman itu loh. Oh, ya. Aureli Aurel. Oh, yang broken Iya, string itu. Bukan yang petinju Foreman. Bukan. Ya, benar ini. Oke, selapan. Ya itu Selapan pokoknya hari. ada acara kumpul keluarga kan di situ. Kamu Saya datang gitu. datang, Disidang. diminta datang, orang tua saya juga datang. Pokoknya dari keluarga satu Mbah Buyut lah itu datang. Waduh, Mbah Buyut. Iya, jadi kita sama-sama satu Mbah Buyut itu ngumpul lah di situ. Datang kan banyak tuh. Berarti kamu Tiba-tiba. cicit hitungannya. Buyut. Ya, Buyut itu cicit. apa? Cicit ya? Cicit. Bahasa Indonesia Tikus. cicit ya? Tikus. Kamu tuh Cicit. cicitnya buyutmu, cicit Ah. cuit, cicit. Iya. Tidak dikumpulkan, kamu datang. Kumpulan datang. Terus pas udah acara kayak ya udah makan, terus kan kumpul tuh bareng-bareng kayak ya intinya kayak melingkar mau Gelut. malam keakraban lah isi. Apa ya? apa yang gua Misalnya. ada apa yang gua Enggak. Nah, itu tuh Bakar-bakaran. dibahas di situ. Dibahas. Aku bener-bener nggak nyangka loh, kok aku di sidang ini Iya. tanpa pemberitahuan apapun. Kaget, pasti kaget. harusnya kan kalau di sidang ada panggilan dulu ya. Ini itu nggak ada panggilan, benar. Nggak bawa saksi, nggak bawa iya, pengacara. tiba-tiba langsung katanya kamu ingin keluar ya. Kaget saya loh, tahu dari mana? Yang sana juga bilang begitu. Udah, kamu jangan kayak gitu. Coba lihat saudara-saudaramu ini semua itu pengen jadi PNS tapi belum ada yang keterima, cuman kamu waktu itu dari memang. Cicit memang aku yang pertama Oh, gitu itu loh. kebanggaan keluarga. ya soalnya yang lain masih SD Iya, Bang, jadi kebanggaan keluarga mungkin Pak ya. Ya, Kayak misalnya pertama kali ini kan Apa? artinya adalah ya mungkin harapannya ya kamu pertama kali nih, yang lain belum ada yang bisa Kamu harus pencapaiannya. jadi suri toladan. Iya, gitu. Terus. ya itu terus sebenarnya kalau dari anak-anaknya mbahku itu anak-anaknya mbahku itu ada memang sudah jadi PNS, Oh, cuman iya. anak dari Pak Deku, Bude-budeku itu memang Iya. belum ada gitu loh. Iya, Jadi iya. yang pertama itu saya gitu kan. Terus coba lihat ini PNS belum masuk gitu tuh ya kan. Salah Dikasih men, tahu. raiso jawab ujiannya ya. Kan nih SMS, Mas. makanya belajar Makanya belajar. Ora, makanya duwe kanca akeh. Iya. Ya udah, terus abis itu dari situ, waduh gimana nih? Rencana saya gagal dong. Rencana mundurkan diri Iya. gagal. Mau mengundurkan diri, ternyata udah Di sidang. kayak di sidang itu. Jangan, pokoknya janganlah. Intinya kalau kamu udah kerja di apalagi di kementerian itu udah bikin orang tuamu tuh seenggaknya lega gitu, terus Ya. mereka bangga sama kamu gitu kan, di antara ya ibaratnya satu kampung kan baru saya gitu kan. Oke. berarti yang lain udah lulus SD belum Sekarang mungkin sudah. Sekarang mungkin sudah. Lagi mau itu UMPTN. UMPTN ini apa bahasanya saya sih? Senam PTN sekarang namanya. Bukan. Penerimaan mahasiswa baru. UM UM itu biyen banget kayak aku. Iya. Nah, tapi satu hal juga ini. Apa sih, John? Dulu itu kan dia bilang itu ya, waktu masih CPNS itu stres memang. Tapi setelah diangkat jadi PNS, Tambah itu stres. kan bukan. Gaji itu kan udah full. Terus tunjangan dapat dan segala macam. Dia pernah ngomong ke saya Ibrahim. Apa? John,
aku tuku apa meneh yo? TV wis ono, gitar wis ono. Aku tuku apa meneh yo? Tak brengsek lah. Asu tenang banget. Bilangnya dulu gajinya kecil ya. Begitu dapat pun bangsa gitu. Berarti sekarang gajinya gede. Gede banget. Ya enggak, kalau bilang gede kecil itu kan tergantung ya sekarang kan, tergantung pengeluaran kita, tergantung ekonomi. rasa syukur ya terutama kan. Itu Syukur. terus ya kan tahu sendiri kan kalau gaji PNS itu kan udah ada PP-nya kan dari Kemenkeu ya kalau nggak salah itu. PMK. PMKO ya, peraturan Menteri Keuangan. Ya. Kayak gitu. Kalau sekarang kamu retrospektif gitu, semisal maksudnya gini, apa? Sekrang. bukan. Jadi maksudku adalah yang mau aku tanyain, berarti sekarang kamu Sering kram. menyesal nggak kira-kira Sering kram. dulu nggak jadi resign? Resign. Kalau sekarang Resign. ditanya enggak sih. Enggak ya. Enggak Jadi menyesal. bersyukur di sidang ya. Bersyukur. Iya. Oh. Ya, ada. Ternyata ada step-step yang harus kita lewati dan itu ternyata menuju ke kebaikan kita Oke. gitu. Jadi sekarang masih bingung nggak mau beli apa lagi? Bingung sih soalnya kemarin ditanya sama Trio Angkasa. Kan kita kan selalu bikin kado ya kalau Trio Angkasa tuh siapa yang ulang tahun gitu. Nanti Minta. enggak, kamu pengen apa? Terus akhirnya misalkan aku ulang tahun berarti Wawa sama Rere nanti yang Beliin. bayarin, tinggal reimburse saja. Aku udah check out ini ya. Oh iya terus ya, intinya ini kamu berdua reimburse, minta dibeliin gitu. apa nanti mereka tinggal bayar gitu Iya kan. gitu. Mobil. Nah itu dari September sampai sekarang ditanya kamu pengen apa Mil? Gak Guling. tahu, aku bingung, aku Guling. belum memutuskan. Oh, gitu. Mobil. Aku punya ide kalau mau. Ada ya. Saya juga punya ide. Heeh. PlayStation tuh mau keluar yang handheld, Iya benar. yang handheld Oh. kayak Steam Deck kayak. Emang iya? Iya. Kata siapa? Kata berita. Kata berita di Anta beranta. tuyul sedang bersidang. Berarti kemarin yang sidang tuyul, bercinta. Pe. Oh, intinya sekarang udah aman ya, Pe ya. Ya alhamdulillah. Nah, Ya alhamdulillah sampai sudah nggak tahu kepengen apa itu ya. Tapi sejauh ini enjoy ya, Pe? Enjoy. Sering kayak kalau Sijo kan sering apa? Berpergian ke Oh, seluruh iya. Indonesia. Justru Dinas, dia dinas. lebih sering, makanya dia lebih bingung ketimbang saya pengen beli apa lagi. Oh iya iya. Brengsek apa-apa. memang. Kalau ditanyanya sekarang ya tentu tidak, karena kan kita ngikut kebijakan pemerintah yang Efisiensi mangkas ya? ya, Oh. efisiensi itu. Jadi udah ya dari 2025 ya, 25 terus 26 ini nggak tahu nih, semoga kita kan pengennya bisa kemana-mana. Semoga. Tapi kan Ini demo Masih bangsa efisiensi. Indonesia. Memang gembus. Hati-hati loh. Tapi kalau misal dilihat selama kamu kerja berarti hampir 9 tahun ya. 10 udah. 10 tahun Saya ya? udah dapat penghargaan 10 tahun. Oh gitu. Dapat apa penghargaannya, Pe? Mas, 10 Itu Mungkin ya. Satya Lencana Karya Satwa. Iya itu. Oh, Satya Lencana Marga Satwa. Iya betul. Karya Satwa. Jadi ini adalah satwa yang dikaryakan. Kamu udah dapat juga berarti, John? Oh, langsung saya kembalikan. Enak aja, saya bukan satwa. Saya kan marga. Oh, jadi selama 10 tahun apa Pe menurutmu yang paling kalau kata orang fulfilling? Fulfilling itu apa ya? Apa? Berkesan. Memuaskan merasa penuh gitu lah. Iya. Udah cukup. buat kamu itu, kamu merasa puas dengan hasil kerjamu, apa itu Pe, kira-kira? Bukan hasil kerjanya ya, apa yang kamu lakukan itu menurutmu ada value yang paling tinggi gitu kan? Selama kerja 10 tahun ini ya? Enggak, selama kamu hidup. Selama kerja pertanyaan. Ya. Ada. Ngene iki. Wah, biasa lulusan SMA. Ada emang. Jadi gini, kok sewaktu saya kerja, Kecil? Oh. enggak. Pas udah kerja, kemudian udah pegang kayak pegang sub bidang kerjaan itu, kan kalau Ya. di instansi saya itu kan banyak unit kerjanya ya, jadi seluruh Indonesia gitu kan. Ya. Jadi saya kebetulan membawahi unit-unit kerja yang di seluruh Indonesia itu. Mungkin Oh, sekitar oke. ada
15.000 pegawai lah. Wah, Nah, kamu membawai 15.000 pegawai. ya kamu enggak, maksudnya marah-marahin saya mengolah data Dia sebanyak itu. administratornya gitu. Oh, alah. Iya. Bukan dia bosnya. Tapi kamu ngepala Enggak itu lah. semua. Aku wancimen. Itu kan sering, tadi kan dibilang sering keluar kota gitu ya. Nah, kalau pas keluar kota itu seringnya kan dijemput nih sama Alphard. unit kerja yang Unit kerja. yang Sama apa yang Alphard. Iya. apa yang jemput itu yang di kota itu Iya, ada iya. unit kerja terus oh ya di mana ibu di sini ya gitu dijemputnya itu seringnya pakai mobil terus kan pakai Innova itu kan jadi saya mikir aduh kemana-mana ini kok saya dijemput pakai mobil gitu kan sementara orang tua saya masih pakai motor gitu kan nah pas di situ saya berusaha mengumpulkan apa yang saya dapat itu buat beli mobil gitu Untuk buat orang tua saya. Itu kebanggaanmu ya, kamu Iya. bisa ngebeliin orang tuamu Mobil. Ya, itu Nextnya salah mungkin satu. kereta api, Mas. Oh, itu intinya kamu itu buat kamu itu pencapaian terbesarmu Iya, untuk itu. orang tuamu ya, Pak ya. Ya mungkin belum terbesar ya, tapi seenggaknya Sejauh itu bisa ini. ya bisa membuat orang tua saya bangga dan lebih apa ya, lebih berguna memang Iya. kemana-mana. Wih, bapakmu nek nang omah numpak bener Innova deh. Nanti numpak mobil no. Enggak lah. Ya, Pak, enggak gitu ya. Enggak Ya, gitu, ya. biasa aja. Biasa aja ya. Iya. Enggak pernah dipakai. Dipakai terus. Oh, ya gitu. Bahkan waktu itu saya belinya second sih, Iya, nggak iya. beli yang baru gitu, nggak, saya beli second. Terus waktu pajaknya kan habis kan waktu balik nama tuh itu ayah saya tanya ini mau di atas namain siapa kamu gitu kan, nggak usah lah ayah aja aku bilang gitu. Wow, oke, Udahlah oke. maksudnya ya udahlah niatnya kan memang buat beliin orang tua Iya, ya ngapain ngikut campur lagi Iya, gitu. betul Gitu. Atas nama tonggo Iya. ya bisa. Loh, jangan. Kan niatnya membelikan orang tua. Oh, iya, iya. Itu niat yang bagus. Oke. Gitu. Daripada kamu membelikan orang utan, Tak sun lo gue. Sun, coba Sun. Ya ada pertanyaan lagi saya. nah, enggak ada dia. Aku aja yang tanya. Ini kan kamu punya cedera lama itu tadi yang masalah Oh iya, dengkul dengkul ya. bionik gitu. Itu karena back siapa ya waktu itu? Rizky Ridho, bukan, belum. Karena Rizky Ridho ini- masih di tim junior waktu Oh, itu iya, kan. iya. Heeh. Karena kuda benteng sama kudanya itu nggak mau bergerak makanya saya cedera. Nah soalnya dokternya bilang kamu ngapain olahraga berat catur aja udah. Katanya saya disuruh olahraga catur aja. Maksudnya itu kan kalau nggak salah inget ya, selama kuliah itu kan kamu berkutat dengan dengkul yang tinggal sebelah itu. Nah itu terus kemudian baru dioperasi pada saat sudah kerja. Oh tidak mas, Enggak, dari kuliah udah. dari 2010 itu langsung dioperasi. Jadi Heeh. sebulan dari kecelakaan itu langsung dioperasi. Makanya bionik. Enggak, tapi kan dia kayaknya kamu baru-baru ini mulai main futsal lagi. Ya, karena udah Ya, diganti karena- adamantium sekarang. Bukan, karena itu nggak bisa sembuh langsung total Mas Jo. Jadi Itu waktu. kalau aku merasakan ya itu tuh kayak bayi gitu loh, kayak kaki bayi. Jadi awal-awal yang aku habis operasi itu kan dia nggak boleh ditekuk tuh, jadi harus lurus terus. Jadi selama 6 bulan tuh harus lurus terus. Dan pas 6 bulan itu kan saya off tuh, nggak kuliah nggak apa kan di rumah terus. Nah begitu mulai belajar harus ditekuk itu sakit banget, itu bener-bener sakitnya itu hampir setara sewaktu aku sadar biusnya hilang. Nah itu wah rasanya sakit banget ketika belajar buat ditekuk lagi tuh. Itu belum jalan, masih ditekuk. Belum masih kayak memang harus belajar ditekuk karena kalau enggak akan bisa gitu kan. Jadi, dari situ Balik dok. Balik dok. Lah, saya salah pasang skrup. Malah kaki kuda ini. Boleh diceritain nggak kepada pemirsa di radio ini? Itu kebodohan apa yang kamu lakukan maka akhirnya harus dioperasi. oh itu karena Supaya jadi Pelajaran. pelajaran. ya benar. Jadi awalnya itu saya kan habis operasi sinus ya. Jadi sebenarnya saya kan sinus dengkul. bukan sinus ya di hidung lah.
Itu sinus kosinus tangan. Oh, itu matematika. Ya maaf ya. Ya, jadi awalnya tuh saya habis operasi sinusitis ya, karena saya didiagnosis sinusitis sama dokter. Penyebabnya itu karena gigi. Jadi gigi yang Aduh, piye toh iki? Saya bingung kan. Nanti giginya penyebabnya yang lain lagi. Iya, kayak gitu. Iya. Karena gigi ya. gigimu. Ini tonggo. Oh iya. Bibirmu. Ya, karena gigi. Giginya itu berlubang Kak Wib. Jadi dia sampai nggak berasa gitu loh, sampai bener-bener kayak mati rasa. Terus ternyata dia menembus ke tempat sinus kan ada di pipi nih, ke atas gitu. Ternyata harus saya operasi gara-gara itu kan. Terus seminggu setelah operasi itu saya naik motor. Ya mungkin kan waktu itu bius total ya. Kalau bius kan morfin ya, dia kan kayak ya narkoba tapi atas dosis. Atas izin dokter. Ya, dosisnya kan sesuai anjuran dokter gitu kan. Cuman Tapi kamu minta kebanyakan. Dok, ayo jawab. Dikit lagi. Enak dong. Laki dong. biar nge-fly. Ya itu, terus dokternya itu nggak bilang, harusnya tuh memang kalau habis operasi apalagi bius total itu jangan naik motor, jangan kenceng-kenceng lah ya, ibaratnya jangan melakukan aktivitas yang terlalu banyak resiko gitu kan. Nah waktu itu saya mau kontrol nih, jadi seminggu setelah operasi itu saya sudah masuk ke kuliahan Masuk itu. angin. Salah. Terus saya ada jadwal kontrol, kebetulan kan dokter saya di Solo tuh, karena rumah saya di Solo kan. Ngapusi omahmu ndelanggu. Oh iya. Kalau baji Belanggu aja lah. Ising entek sandal jepit siji kuwi. Kowe mlaku saka Solo tekan Delanggu sandal jepit entek siji. Kowe iki cuma nge-share plat nomor aja bae yang sama. Adi. Sekarang ada KRL, Kak Jo. Iya. Belanggu, Ya itu. Terus saya naik motor. Dari Itu Jogja. dari Jogja ke Solo, dan posisinya itu saya itu ke Solo karena kamu ke dokter. Kan mau Dokternya di kontrol. Solo. Delanggu ki ra ono dokter nek kowe Oh ngerti. iya. PNS wae men gur iki. ya enggak lah. Karena yang lain belum lulus SD. Terus. Saya luruskan lagi, di Delanggu banyak yang PNS selain saya. Tidak disomasi. Padahal aku udah ngomong deh konten. Ya terus kamu terburu-buru lah ya. Iya, saya terburu-buru akhirnya jadi kan kalau kita terburu-buru itu kan otak kita tidak bisa berpikir maksimal ya. Kalau misalkan mau mengambil keputusan gitu kan. Dan masih ada fly-fly-nya. Padahal gue nggak terburu-buru ya, otak nggak maksimal. Ya juga. Terus pas di saat lampu merah, itu saya kan paling depan tuh di antara barisannya lah. Iya. Yang belakang-belakang itu mobil atau apalah. Cuman begitu hijau saya gaspol. Ternyata di depan saya tuh ada Pak D nyebrang sama istrinya. Nyebrang jalan. Jalan kaki. Nyebrang sungai, Nonton nyebrang sepeda. jalan. Enggak, jalan kaki apa naik motor? Nonton sepeda mereka. Sepeda. Nah, saya tuh mikir, loh kok di sana ada orang nyebrang gitu kan. Terus saya langsung mengambil spekulasi. Ketika misalkan saya nanti ngambil ke kiri, mereka kan nyebrangnya dari kiri ke kanan ya. Pokoknya dari kiri jalan itu mau ke depannya kan dia nyebrang Ke kanan ya, nyebrang jalan. ke arah kanan jalan kan. Nah, saya ngambil ke kiri. Di kiri itu ada kayak jembatan gitu loh Kak Wi. Jadi sungai itu. Saya mikirnya lah kalau saya ngambil kiri, takutnya saya nggak keseimbangan saya hilang, saya ke sungai. Nah, nyebur. Kalau misalkan saya lurus aja pasti nabrak. Terus kalau ya udah saya ambil ke kanan aja, saya ambil kanan. Jadi niatnya mendahului Sebelum dia nyebrang. sebelum dia sampai di titik itu gitu kan. Ternyata di luar dugaan saya semua itu. Si Pak D ini ternyata pas nyebrang itu baru dapat 1-2 langkah langsung dia naikin sepedanya. Jadi kan loh kok malah naikin sepeda loh, gimana nih? Saya udah terlanjur ngambil kanan gitu kan. Terus begitu pas waduh gimana nih? Saya harus bingung kan. Kalau saya ngerem
saya cilaka. Saya ingat pelajaran fisika momen inersial kan ya. Iya. Jadi mending tumbukan kan mengurangi gaya dari situ ya udah. Oke lah, saya mending nabrak orang itu daripada saya celaka. Kalau saya ngambil ke kanan lagi ada pohon, saya nabrak pohon. Iya. Saya pasti ya mungkin Lebih parah. kita nggak akan ikut podcast kan. Saya nggak akan jadi bintang tamu. Iya. Saya ngerem, saya jatuh sendirian. Ya sudah. Satu berdua. Nah itu kan Yang nggak rugi sendirian. Brengsek. kan momen inersial. Saya menerapkan momen inersial kan. Ya udah. Brek. Langsung Jatuh berdua. tumbukan, jatuhlah si bapak itu jatuh, si Pak D itu jatuh di tempat. Terus si aku waktu itu masih pegang tuh motor. Di situ tuh saya nggak merasakan sakit, nggak merasakan, pokoknya kondisi saya itu bukan panik, bukan apa, tapi tenang, sangat tenang di situ. Jadi yang tadinya hari buru-buru itu di situ saya langsung mikir, oh iya, benar ini kenapa saya masih berjalan terus. Jadi kayak Rossi kalau jatuh itu mundur gitu. Iya benar. Itu mungkin lebih dari 10 meter. Iya, jadi begitu jatuh itu akhirnya kaki kanan saya ini ketindihan motor dan motornya itu masih saya naikin gitu kan. Ini kenapa saya masih mundur terus gitu kan. Masih naik dalam motor tapi posisinya tidur gitu loh, tidur miring. Keseret gitu ya. Keseret. Terus kenapa masih gerak terus ini? Oh, ternyata gasnya masih saya pegang. Telek bebek. Gue tenang mikirnya. Ternyata masih digas. Iya, akhirnya saya lepas gasnya. Begitu lepas, berpisahlah saya sama motor itu. Ya kan? Saya langsung mundur ke belakang, motor saya entah muter-muter di situ, entah di mana nggak tahu saya. Motornya tong setan sendiri. Motornya pulang. Ya sendiri. sudah. Saya itu posisi jatuhnya itu duduk selonjoran gitu, tanpa kecil setitik noda darah pun. Jadi benar-benar I'm okay kalau dilihat orang itu ya. Terus tapi di situ saya langsung selonjoran mencerna kondisi. Oh, saya jatuh. Oh, di sana motor saya. Itu yang orang yang saya tabrak. Saya langsung kepikiran, aduh, orang yang meninggal enggak ya? Orang yang meninggal. Saya berdoa supaya orangnya itu enggak meninggal. Pokoknya. Salah gue. Apa? Harusnya didoakan nek Gusti Allah pengen yang terbaik itu kamu meninggallah. Nek ora ya sembuhkanlah. Ngono lho. Yang terbaik aja. Siapa tahu dia hidup dengan banyak hutang ayo. Bisa jadi. Ya kan namanya nanti intinya kan kamu berdoa terus tapi supaya pada akhirnya dia terselamat juga. Terselamat. Hidup Jadi sehat ya, begitu orang tuh ngelihat saya nggak apa-apa tapi kok duduk terus di jalan itu. Ya mungkin dia nggak tahu. Oh ini anak Atahya Tahir ini. Belum salam ini. Terus akhirnya orang-orang menghampiri saya. Loh mbak nggak apa-apa. Nggak apa-apa pak. Langsung saya tanya, Pak itu orang yang saya tabrak gimana? Nggak apa-apa kok mbak. Mati nggak? Enggak mbak. Saya langsung nanya gitu pokoknya. Wah, kurang kenceng. Wah, kurang. Kita ulangi ya pak ya. Saya langsung nanya gitu. Karena saya kepikiran nanti kalau urusannya panjang gitu loh. Ya kan? Masuk penjara kamu. Cita-cita siwip kesampaian. Tilik kancane nengsel. Terus saya aman kan, beberapa orang jawab nggak apa-apa, cuman orangnya itu antara pingsan sama nggak mbak. Wah gimana pak? Ya pokoknya dia diajak bangun bisa, tapi diajak komunikasi nggak bisa gitu kan. Jadi mungkin shock gitu kan orangnya. Terus ya sudah akhirnya mbak nggak apa-apa pak gitu kan. Ya udah ayo mbak. Dikiranya kan mungkin saya nggak apa-apa gitu kan. Ya udah saya mau berdiri. Dia tuh kayak ngajak saya ayo minggir gitu. Dipapah, intinya dipapah. Belum mas, belum Kak Wib. Jadi ngajak saya minggir aja, jangan di tengah jalan gitu kan. Ya gitu kan. Saya pas mau berdiri gitu, loh bingung saya. Kaki kiri saya tuh langsung bisa ditekuk. Nah yang kanan ini sama sekali nggak ada respon. Jadi benar-benar lurus gitu. Saya sampai benar-benar saya ulangi dulu caranya berdiri itu kan kita ngangkat kaki gini kan, kenapa ini yang kanan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya sampai
sampai nanya ke otak, suruh kaki saya berdiri, nggak bisa. Iya. Sampai orang tadi yang tadinya meninggalkan saya itu karena kan dianggapnya bisa jalan itu, balik lagi, loh Mbak kenapa gitu kan? Nggak tahu Pak, ini kok kaki saya nggak bisa berdiri gitu kan. Oh ya udah saya bantu, begitu dibantu untuk bergerak, wah itu sakit banget itu yang kanan itu, sakitnya luar biasa. Wah jangan Pak, udah didudukin lagi, akhirnya saya dipapanya, saya sambil duduk selonjoran di papa. Ya baru itu dinaikin motor bak gitu loh, itu dibawalah ke rumah sakit karena kan nggak, waktu itu yang mau berhenti motor bak itu. Itu motor ya sampah itu. Kayaknya iya. Wah ini sama masyarakat ini. Oke ya. Ya udah. Udah segitu dulu ya. Menarik sekali nih karirnya dari lulus sampai kecelakaan ya. Terima kasih, nanti kita lanjut lagi. Selamat sore, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sore, waktunya sunset. Yo Mamen, udah sunset nih. Waktunya ngobrol bareng temen-temen nih. Walau malam udah gelap. Habis ngobrol, jangan lupa tidur. Karena sudah sunset, lupakan semua beban berat dan kita nikmati malam ini dengan gairah baru untuk esok. Mamen.